umat muslim. Seluruh umat muslim di dunia pasti mengenal Ka'bah. Bangunan suci tersebut telah berdiri ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ka'bah merupakan rumah Allah yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia saat ini. Namun sebelumnya, kiblat pertama umat muslim itu di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Awalnya Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat umat muslim pada generasi pertama. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Namun akhirnya, pada tahun kedua Hijriah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah untuk mengubah arah kiblat. Perubahan arah kiblat terjadi pada 17 bulan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, hingga akhirnya kini dialihkan ke Ka'bah yang bertempat di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Tempat singgah Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Masjid Al-Aqsa juga menjadi saksi perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan Rasulullah. Disinilah tempat persinggahan Nabi SAW setelah melakukan perjalanan jauh dari Masjidil Haram yang berada di Mekah. Peristiwa ini pun terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam peristiwa inilah perintah melaksanakan sholat 5 waktu pertama kalinya diturunkan. Dan di masjid inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha untuk menerima perintah tersebut. Dikatakan sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah pun sempat mendirikan sholat 2 rakaat di masjid ini. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, aku telah didatangi buruk, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bigol. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya. Beliau bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau lalu bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar. Hadis riwayat Muslim. Masjid kedua yang dibangun di dunia. Sebagaimana dalam salah satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Abu Dzar pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Al-Masjidil Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Berkata Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Selain itu, diketahui bahwa Masjid Al-Aqsa telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masjid ini dibangun turun-temurun oleh nabi-nabi setelahnya, khususnya nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel, seperti Nabi Yakub bin Ishak. Kemudian dilanjutkan dengan keturunan berikutnya, yakni Nabi Daud alaihissalam, dan kembali diperbaharui oleh putra Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tempat yang diberkahi. Masih terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan bahwa tempat ini merupakan lokasi yang diberkahi oleh Allah. Maksud dari kata tersebut adalah sebuah wilayah di mana terdapat kemakmuran di dalamnya, serta akan diampuni semua dosa yang lampau. Barang siapa berilham dari Baitul Maqdis, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Ahmad. Allah telah mengaruniai tanah yang subur dengan barang tambang melimpah di dalamnya. Bahkan mata pencaharian, hasil pertanian, makanan pokok, dan sebagainya telah dijamin keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salat di Masjid Al-Aqsa berpahala ratusan hingga 1000 kali lipat. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang tidak kalah penting untuk diketahui, yaitu dikatakan bahwa sholat di masjid ini mempunyai keutamaan tersendiri. Mengerjakan sholat di Masjid Al-Aqsa ini mempunyai keutamaan 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya, Maimunah pembantu Nabi berkata, "Ya Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, maka sholatlah di dalamnya. Karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat dari sholat di tempat lain." Hadis riwayat Ahmad. Namun, angka tersebut masih menjadi perdebatan, di mana terdapat hadis lain yang mengatakan bahwa mengerjakan sholat di Masjid Al-Aqsa mempunyai keutamaan 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid lainnya. Sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat, dan sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad. Tempat ziarah yang dianjurkan Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang perlu dikunjungi setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid An-Nabawi di Madinah, sebagaimana terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram dan Masjidku dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan dasar hadis ini, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat kunjungan yang mulia, maka sangat dianjurkan untuk berziarah ke sana, sholat di dalamnya, dan mengetahui secara mendalam tentangnya. Begitu mulianya berziarah ke Masjid Al-Aqsa tersebut. Nabi Sulaiman membangun kembali Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam yang turut memperbaiki dan memperbaharui bangunan masjid yang bersejarah ini. Dikatakan bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah dan mengajukan 3 permohonan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasai, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang mendapati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun masjid agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya." Dalam riwayat lain, lalu Nabi SAW bersabda, "Adapun yang kedua, maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun dikabulkan." Masjid Al-Aqsa, negeri para nabi. Para nabi utusan Allah banyak diturunkan di kawasan Masjid Al-Aqsa, Palestina dan sekitarnya, sehingga jejak-jejak langkah kaki para nabi dalam berdakwah mengesahkan Allah, mengajak manusia menyembah dan memperibadati Allah, terukir abadi di negeri para nabi, Al-Aqsa, Palestina. Hal itu juga dibuktikan dengan peninggalan sejarah Islam dengan adanya makam-makam para nabi utusan Allah, seperti makam Ibrahim alaihissalam, makam Nabi Syuaib alaihissalam, makam Nabi Musa alaihissalam, makam Nabi Daud alaihissalam, makam Nabi Yunus alaihissalam, dan makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan pada waktu Isra Miraj, Nabi SAW mengimami salat jamaah bersama para nabi di kawasan Masjid Al-Aqsa, sehingga siapapun yang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, maka disitulah jejak para nabi pernah sholat dan bersujud kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan
Pada malam aku diisrakan, aku telah melihat Musa, seorang laki-laki berkulit sawo matang, tinggi kekar seakan-akan dia adalah lelaki suku Sya'nu'ah. Dan aku telah melihat Isa, seorang laki-laki bertinggi sedang, berambut lurus, dan juga telah melihat malaikat penjaga neraka dan Dajjal, termasuk ayat yang telah diperlihatkan Allah kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari.